Om Swastiastu, Krama Hindu Bali. Sampai jumpa lagi dengan Abinek. Salam Rahajang Rahayu, selalu dalam keadaan sehat atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wase. Kali ini Abinek akan memaparkan tentang peranan keturunan Saptarsi atau Sapta Brahmana pada zaman kerajaan di Bali. Seperti diketahui, keturunan Saptarsi atau Sapta Brahmana pada era kerajaan di Bali banyak menempati pos-pos jabatan yang penting, di antaranya sebagai menteri, penguasa sementara atau adipati sementara, komandan pimpinan pasukan, delegasi perutusan perdamaian, amangku bumi, dukuh penyarikan, dan yang paling banyak adalah sebagai bandese. Keturunan Saptarsi atau Sapta Brahmana di antaranya Empu Ketek yang merupakan Saptarsi pertama menurunkan Gusti Pasak Tohjiwa dan Gusti Pasak Padang Subadra. Keduanya pada masa kerajaan dahulu dengan rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat sebagai Amangku Bumi. Gusti Pasak Tohjiwa menguasai daerah Kejiwa di sebelah barat Bukit Penyu dan di sebelah timur Desa Bajing. Dan pada masa Adipati Samprangan Sri Aji Kresna Kepaksan, Gusti Pasak Tohjiwa juga diangkat sebagai wakil perutusan perdamaian untuk mendamaikan orang Bali Age dan pernah menjadi komandan pasukan Dulang Mangap. Keturunan Gusti Pasak Tohjiwa memakai jati diri seperti Pasak Tohjiwa, Pasak Tanggon Titi, Pasak Wanegiri, dan lain-lain. Sedangkan Gusti Pasak Padang Subadra menguasai Desa Prasi dan sekitarnya, dan juga sebagai pengempon Pura Silayukti yang merupakan perahyangan dari Empu Kuturan. Pada masa kerajaan Gel-Gel yang diperintah oleh Kiai Gusti Agung Maruti yang bergelar Kiai Agung Demade, keturunan Pasak Padang Subadra yang bernama Gede Pasak Subrata diangkat sebagai patih. Akan tetapi ada peristiwa yang membahayakan nyawanya sehingga beliau pergi berlindung ke Pasak Gel-Gel Songan dan ikut nyungsung Merajan Pasak Gel-Gel Songan. Keturunan Pasak Padang Subadra lainnya yang bernama Made Pasak Cedok diangkat sebagai patih kerajaan Gianyar oleh Dewa Manggis di Satria atau Idewa Manggis ke-7. Keturunan Gusti Pasak Padang Subadra memakai jati diri Pasak Padang Subadra, Pasak Padang, atau memakai jati diri sesuai nama daerah yang ditempati. Ada juga memakai nama sendiri. Empu Kananda yang merupakan Saptarsi kedua menurunkan Wira Sangkul Putih setelah di Dwi Jati bergelar Ki Dukuh Sorga. Ki Dukuh Sorga pada masa kerajaan dahulu yang diperintah oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat sebagai pemangku agung di Pura Agung Besakih. Beliau dibantu oleh seorang sahaya bernama Igota yang juga pandai dalam mengucapkan mantra-mantra. Igota adalah keturunan Trah Bali Age Resi Markandeya atau Bujangga Waisnawa. Kemudian menurunkan Trah Senggu. Ki Dukuh Sorga juga berhasil menyusun ajaran kepemangkuan yang bernama Lontar Kul Putih atau Kul Petak. Keturunan Ki Dukuh Sorga sekarang banyak memakai jati diri Pasak Dukuh dan Pasak Kul Putih. Empu Wiradnyana yang merupakan Saptarsi ketiga menurunkan De Pasak Tatar, yang juga pada masa kerajaan dahulu yang diperintah oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat sebagai Amangku Bumi yang bertugas sebagai pengatur di Gel-Gel pada tahun 1335 Masehi. De Pasak Tatar bertempat tinggal di Banjargaga, Desa Taman Bali.
Banyak juga keturunan Pasek Tatar yang diangkat sebagai bandese, baik pada masa kerajaan Bedahulu atau pada masa kerajaan Samprangan dan Gelgel. Ada juga keturunan Pasek Tatar seorang putri yang bernama Ninyoman Rai Serimban yang menurunkan sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Keturunan Pasek Tatar tetap memakai jati diri Pasek Tatar. Empu Witadharma yang merupakan Sabda Resi keempat menurunkan Empu Dwi Jaksara. Empu Dwi Jaksara datang ke Bali atas izin Kerajaan Singasari untuk memperbaiki perahyangan leluhur Empu Gana pada tahun 1267 Masehi. Ketika itu Bali masih diperintah oleh dinasti Warmadewa Sri Masule Masuli. Pura Perahyangan Empu Gana setelah diperbaiki bernama Pura Panganggih Batur Gelgel. Kemudian pada masa kerajaan Gelgel yang diperintah oleh Sri Semara Kepakisan, Pura Panganggih Batur Gelgel berubah nama menjadi Pura Dasar Buana Gelgel. Empu Dwi Jaksara menurunkan Empu Jiwaksara alias Ki Patih Wulung, di mana pada masa kerajaan Bedahulu dengan rajanya Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat sebagai menteri kerajaan. Jabatan ini setingkat di bawah Patih. Empu Jiwaksara alias Ki Patih Wulung menurunkan dua putra. Yang pertama bernama Gusti Semaranata dan yang kedua bernama Gusti Bandese Mas. Gusti Semaranata menurunkan seorang putra yang bernama Gusti Rare Angon yang kemudian menurunkan Gusti Pasek Gelgel. Gusti Bandese Mas menurunkan seorang putra bernama Gusti Bandese Manik yang kemudian menurunkan Gusti Bandese Mas. Baik Gusti Semaranata, Gusti Bandese Mas, Gusti Pasek Gelgel pada masa kerajaan Bedahulu juga diangkat sebagai Amangkubumi tahun 1335 Masehi. Gusti Semaranata berkuasa atas penyelenggaraan yadnya dan pemeliharaan pura-pura yang ada di Bali. Gusti Bandese Mas berkuasa atas wilayah Desa Mas dan sekitarnya, berkedudukan di Taman Pule Desa Mas. Gusti Pasek Gelgel berkuasa atas wilayah Nusa Penida, Batu Lahak sampai ke wilayah Takmung. Pada masa keruntuhan kerajaan Bedahulu oleh Majapahit, Empu Dwi Jaksara dan putranya Ki Patih Wulung yang sudah menginjak usia tua juga ditugaskan sebagai penguasa sementara sebelum Majapahit mengangkat adipati dan memperbaiki perahyangan yang hancur. Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara merapatkan semua keturunannya dan akhirnya disepakati Gusti Pasek Gelgel, tokoh muda, mengisi tapuk kepemimpinan sebagai adipati sementara tahun 1343 Masehi sampai dengan tahun 1350 Masehi. Bergelar Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel. Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel pada masa adipati pertama Majapahit Sri Aji Kresna Kepakisan bersama saudaranya Ki Pasek Tohjiwe juga ditugaskan sebagai delegasi utusan perdamaian untuk mendamaikan pemberontakan orang Baliage di desa Tampur Hyang Batur yang sekarang bernama Desa Songan. Keturunan Empu Witadharma memakai jati diri seperti Pasek Bandese Mas, Pasek Gelgel, Pasek Bandese, Pasek Dukuh, Pasek Bandese Tebuane, Pasek Bandese Mas, Pasek Pegambuhan, Pasek Galengan, Pasek Beu, Pasek Dauh, Pasek Sekalan, Tangkas Koryagung atau Pasek Tangkas, dan lain-lain. Empu Ragarunting yang merupakan Sabda Resi kelima menurunkan 3 orang putra, yaitu yang pertama bernama Pasek Lurah Tutuan, yang kedua Pasek Lurah Kubayan,
dan yang ketiga Pasek Lurah Salahin, di mana pada masa kerajaan Bedahulu ketiganya diangkat sebagai Amangkubumi. Pasek Lurah Tutuan menguasai daerah Bukit Buluh Gunakse Klungkung, yang kemudian menurunkan Pasek Tutuan. Pasek Lurah Kubayan menguasai Desa Wangaya Gede dan sekitarnya, dan juga sebagai pengempon Pura Batu Karu. Pasek Kubayan bertempat tinggal di Banjar Bendul Desa Wangaya Gede, yang kemudian menurunkan Pasek Kubayan. Pasek Lurah Salahin yang bertempat tinggal di Banjar Kaje Desa Suat menguasai Desa Suat dan sekitarnya, yang kemudian menurunkan Pasek Salahin. Empu Pratike yang merupakan Saptarsi yang ke-6 menurunkan seorang putra yang bernama Pasek Lurah Kubakal. Pada masa kerajaan Bedahulu, Pasek Lurah Kubakal diangkat sebagai Amangkubumi yang menguasai daerah Kubakal dan Bangli. Saking terkenalnya Pasek Lurah Kubakal yang bertempat tinggal di Banjar Kubakal Desa Pempatan Karangasem, sehingga ada pura yang bernama Pura Dalam Kubakal yang memiliki fungsi sama sebagai kahyangan desa. Pasek Lurah Kubakal menurunkan Pasek Pratike. Ada pula menurunkan seorang dukuh bernama Ki Dukuh Belatung yang hanya memiliki seorang putri yang dinikahi Sang Bang Mane Angkran. Keturunan Empu Pratike memakai jati diri Pasek Pratike. Empu Dangke yang merupakan Saptarsi ke-7 menurunkan 3 orang putra, yaitu yang pertama bernama Pasek Lurah Gaduh, Pasek Lurah Ngukuhin, dan Pasek Lurah Kadangkan. Ketiga putra itu juga diangkat sebagai Amangkubumi pada masa kerajaan Bedahulu. Pasek Lurah Gaduh menguasai daerah Gelgel yang bertempat tinggal di Banjar Paminggir Desa Gelgel. Pasek Lurah Ngukuhin yang semula tinggal di Banjar Pengukuh Peraupan Desa Peguyangan Badung pindah ke Banjar Maos Pahit Desa Keramas Gianyar, menguasai Desa Keramas dan sekitarnya. Pasek Lurah Kadangkan yang tinggal di Banjar Kawan Desa Selisihan Klungkung menguasai 3 desa, yaitu Desa Selisihan Klungkung, Desa Banjar Angkan Klungkung, dan Desa Taro Gianyar. Pada masa kerajaan Samprangan Adipati pertama Majapahit Sri Yaji Kresna Kepakisan, Pasek Lurah Kadangkan juga diangkat sebagai pemimpin atau komandan pasukan Dulang Mangap. Keturunan Empu Dangka memakai jati diri Pasek Gaduh, Pasek Ngukuhin, Pasek Penide, Pasek Dangke, dan lain-lain. Demikianlah peranan keturunan Saptarsi atau Sapta Brahmana yang mana keturunannya memakai jati diri seperti Pasek Tohjiwe, Pasek Tanggon Titi, Pasek Wanegiri, Pasek Dukuh, Pasek Padang, Pasek Kul Putih, Pasek Tatar, Pasek Bendese Mas, Pasek Bandese, Pasek Gelgel, Pasek Bendese Tebuane, Pasek Bendese Manek Mas, Pasek Pegambuhan, Pasek Galengan, Pasek Bie, Pasek Dauh, Pasek Sekalan, Tangkas Koreagung atau Pasek Tangkas, Pasek Tutuan, Pasek Kubayan, Pasek Salahin, Pasek Pratike, Pasek Gaduh, Pasek Ngukuhin, Pasek Penide, Pasek Dangke, dan lain-lain. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.